Hey, welcome back to my channel. Oke, akhirnya film The Flash sudah rilis ya, dan bagaimana untuk ekspektasi kalian dengan ini film ya. Oke, jadi yang jelas ini adalah spoiler warning untuk film The Flash ya. Oke, jadi awal mula film ini kita sudah diperlihatkan kemampuan The Flash ya, yang dia menyelamatkan gedung terus bayi-bayi itu kan, dan Batman sudah keluar ya di awal film. Itu keren sih Batman di awal film, meskipun cuma ya beberapa menit doang, tapi badass ya. Kemudian ada Wonder Woman ya, cuma sekedar lewat doang sih Wonder Woman-nya. Dan kita lihat bahwa Justice League yang awal ya, yang Zack Snyder ini dikomandoi oleh Batman ya, dengan dimonitor oleh Alfred. Oke. Jadi itu untuk awal babak pertama film ya. Kemudian masuk ke tengah-tengah film, si Barry ini mulai dia tuh mulai sangat emosional ya, bahwa dia masuk ke forensik kan, karena ingin mengungkap kematian ibunya ya, dan pengen membebaskan ayahnya ya yang dipenjara. Jadi dia ya sangat emosional. Kemudian dia mencoba ya seperti yang dikatakan di trailer ya, I can fix anything ya. Tadi dia tuh awalnya mencoba-coba, dia bisa. Kemudian setelah dia mencoba lagi, dia diterjang oleh Dark Flash. Akhirnya masuk ke dunia yang sekarang ya, tanpa metahuman. Oke, jadi di sini itu ada ayah dan ibunya si Barry ya. Jadi mereka tuh cuma keluar awal-awal lah, kemudian sepanjang jalan cuma Barry dan yang Barry ini mereka berpetualang ya. Kemudian kan yang Barry ini kan dia nggak punya kekuatannya. Akhirnya setelah kita belum tahu asal usul The Flash, di sini diperlihatkan ya asal usul The Flash, bahwa dia itu sedang di suatu tempat ya, ada ramuan-ramuan atau cairan-cairan kimia. Dia tersambar petir dan akhirnya dia jadi The Flash. Nah, itu untuk asal usulnya ya. Kemudian setelah yang Barry dapat kekuatan, si Barry originally kekuatannya hilang. Oke. Jadi singkat cerita, setelah itu ada kabar ya, Zod sudah datang untuk menginvasi terraforming ya. Akhirnya si Barry original ini mencari-cari ya, akhirnya untuk pertama dia mencari si Victor ya. Dia nggak dapat karena dia di universe-nya dia itu cuma atlet biasa, bukan cyborg ya. Kemudian Wonder Woman ini ya kayak macam situs gitulah ya, jadi nggak ada Wonder Woman di situ. Kemudian akhirnya dapat Thomas Fury, bapaknya Aquaman, ditelepon, dan di dunia itu adalah si Thomas Fury ini dia menikah dengan manusia biasa ya, bukan dengan Queen Atlanta. Jadi Arthur Curry ini adalah anjing. Oke. Nah, singkat cerita akhirnya ya Batman mencarilah Batman. Oke, akhirnya di Batman ini kita melihat si Batman Kitten Batman ya, dan ini sudah kelihatan nggak terawat ya dari rumah. Terus ya penampilannya dia juga nggak terawat ya. Dan memang untuk The Flash untuk Batman yang Kitten ini, Alfrednya yang asli memang sudah meninggal sih. Jadi di dunia ini cuma ya Bruce Wayne seorang diri ya, tanpa adanya Alfred, karena emang Alfred sudah mati. Oke. Kemudian setelah Batman ya mau bergabung ya, akhirnya mereka mencari Superman. Nah, untuk Superman di sini adalah Supergirl, yaitu Kara Zor-El atau sepupunya si Kal-El. Oke. Jadi singkat cerita ya, kalian tahu sendiri ya, karena ini multiverse, jadi biar tidak mengulang atau repetitif gitu ya, jadi langsung dia si Kara ini langsung bisa menguasai kekuatannya gitulah ya.
Dan akhirnya ini mirip dengan di komik ya, setelah menyelamatkan si Kara, akhirnya si original Barry ini ingin mendapatkan kekuatannya kembali ya. Jadi ya pertama dia sama ya dengan konduktor ya, biar menangkap petir gitu ya. Terus ada cairan kimia. Yang pertama kali tersambar dia nggak bisa, dan yang kedua dibantu oleh Supergirl naik ke atas ya. Akhirnya pas turun dia langsung mendapatkan kekuatannya kembali. Oke. Jadi di sini si Superman ini ya, si Kal-El, diceritakan ya bahwa dia sudah mati ya di dunianya yang sekarang ya, yang ditinggal ini. Kemudian akhirnya bertarunglah ya Superman, Supergirl, Duan The Flash, dan memang akhirnya si Batman mati, si Kara pun mati. Nah, ini akhirnya yang menjadi plot twist ya. Itu si yang Barry ini kan ya Nobody Dies yang pernah gue bahas di video selanjutnya sebelumnya ya. Cuma ada ya agak-agak mirip lah ya. Jadi si yang Barry ini kan dia mutar balikkan waktu terus biar gimana caranya si Supergirl sama Batman ini gak mati, tapi emang mereka memang mati, benar-benar mati ya. Dan akhirnya di sini keluarlah Dark Flash, dan memang benar Dark Flash di sini adalah yang Barry ya. Terus ditanya, ya kamu sudah berapa lama melakukan ini ya? Sampai karena dia sampai jadi Dark Flash tuh dia sampai tua ya, nggak berhasil, dan dia bilang di situ time travel paradox ya. Ini emang konsep time travel ini emang gimana ya, bingung lah ya. Dia bilang si Dark Flash ini bilang ke Flash original ya, aku mengirimmu ke masa sekarang biar aku bisa jadi Dark Flash gitu ya. Jadi Dark Flash ini akhirnya mati ya, karena si Dark Flash mau menusuk si Barry original, tapi si yang Barry dia menyelamatkan si Flash original akhirnya, karena originalnya mati si yang Barry, jadi mereka berdua lenyap ya. Dan kita melihat di situ bahwa ada beberapa ya, kita lihat ya, ada Superman Christopher Reeve, terus Superman yang jadul itu ya kan, Batman yang hitam putih, kemudian ada Jack Herrick di situ, ada Superman Nicolas Cage yang nggak jadi dirilis ya kan, beda sih Superman-nya di situ. Dan kita lihat bahwa di bola-bola itu kan kayak bertabrakan gitu ya kan. Jadi ini film sebenarnya tuh karena emang The Flash itu gak bisa nyelamatin si dunianya ya, bahwa si Supergirl memang tetap mati, si Batman-nya tetap mati. Jadi The Flash original ini dia menyelamatkan diri gitulah ya. Dia memang ini dunia sudah gak bisa diselamatkan, jadi dia tidak terus biar dunia ini nggak saling bertabrakan ya kan. Kalian lihat ya, ada kayak dua dunia itu bertabrakan gitu ya kan. Jadi si The Flash ini akhirnya dia menyelamatkan diri, daripada dia menyelamatkan ibunya karena ibunya sudah mati, dia akhirnya menyelamatkan si ayahnya. Oke. Dan setelah itu singkat cerita ya, dia kembali ke dunia yang semuanya mirip, cuma Batman-nya beda lagi, karena Batman-nya adalah George Clooney. Oke, kalian tahu kan George Clooney yang Batman-nya ada kostumnya, ada putingnya itu. Oke, jadi itu untuk film The Flash ya secara keseluruhannya. Kemudian kita cuma dapat satu ya di end credit, yaitu si The Flash ngomong sama si Aquaman ya, telah meliputi beberapa dunia, terus ada beberapa versi Batman. Cuma kan si Aquaman ini dia mabuk ya, jadi ada cuma ya doang. Dan ini memang di set menggantung ya untuk film The Flash, karena
kalau pendapatannya ini mendekati Batman Reeve ya, Matt Reeves itu bakal ada sequel, akan dibuat sequel kalau mendekati ya. Kalau enggak ya kayaknya emang ya sampai di sini aja. Oke. Jadi untuk kalian yang belum tahu ya, yang membunuh ibunya Barry itu adalah si Reverse Flash. Itu harusnya di Flash kedua kalau memang dibuat ya, harusnya ada itu. Cuma di sepanjang film kan tidak dijelasin siapa yang membunuh ibunya. Oke. Jadi ya semoga aja ini bisa tembus dan bisa ada The Flash 2 ya. Dan untuk kalian yang tiba-tiba Flash bisa nembus padatan gitu ya, tembok dan segala macam, mungkin untuk beberapa orang yang awam mungkin ini terlalu pacingnya itu cepet banget ya. Jadi kok tiba-tiba Flash bisa punya kemampuan ini. Oke, jadi untuk kalian yang belum tahu, ini itu The Flash itu ada pengantarnya ya, yaitu 3 komik ya, kalian bisa baca. Dan dari ketiga komik itu ya mulai kostumnya baru, kemudian Flash bisa menembus tembok ya, itu dijelasin sih di komik. Ada tiga komik ya, meskipun gambarnya berbeda ya, cuma itu pengantar ya. Kalau kalian lihat ini The Flash kok tiba-tiba bisa gini bisa gitu. Oke. Jadi untuk penjelasannya di end credit itu gini, dia kan bilang bahwa semua orang itu beda tapi mereka semua Batman. Oke. Kemudian si Flash ngomong sama si Aquaman-nya bilang ya di timeline lain aku adalah orang yang sama. Oke, jadi ini menandakan bahwa memang ini ada di universe-nya si George Clooney ya, berarti akan terakhir di situ. Dan Flash tidak mau merubah-rubah lagi, jadi dia stay di situ dan dia mencari orang-orang atau Justice League yang akan nantinya di DCU. Jadi ini sudah menjadi end credit itu sudah menjadi awal dari DCU berubah menjadi DCU, karena dengan penjelasan si Aquaman, berarti di timeline lain aku adalah orang yang sama. Oke, jadi begitu ya. Si The Flash ini sudah mengacaukan timeline-nya. Jadi mulai sekarang DCU sudah bubar, jadi ini pondasi awal DCU. Ini yang baru ya. Jadi Aquaman juga. Ya ini mungkin di Aquaman bisa di spill sedikit, kita belum tahu juga karena emang ini di set menggantung ya, karena menunggu pendapatan. Dan kalau oke ya ada The Flash 2, kalau enggak pendapatannya kurang ya enggak ada The Flash 2. Jadi emang menggantung. Dan untuk Justice League ke depan Flashnya ini masih Ezra atau bukan, jadi jujur ini masih menggantung ya. Jadi tapi yang bisa disimpulkan bahwa The Flash ini sudah merubah timeline. Oke, karena melihat beberapa dua dunia itu bertabrakan, terus ada 1-2 orang yang karakternya diganti gitu. Jadi katakanlah pondasinya sudah berubah, mulai start awal lagi. Oke, jadi kita tunggu aja. Yang paling berdekatan sih Aquaman ya, kita nggak tahu di spill atau enggak ya. Kemudian semoga bisa ada The Flash 2. Untuk Blue Beetle ini kan dia nggak ada pengaruh dari siapapun, jadi dia akhirnya masuk dalam DCU James Gunn. Oke, jadi itu aja. Mungkin ini konklusinya itu mungkin kurang memuaskan, tapi memang dibuat seperti itu oleh Wibi ya, karena ini cerita menggantung. Oke, thanks for watching.